Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Al-Kindi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah jika kita semua masih sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memasuki tema C atau tema 3. Kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada hari ini kita sudah memasuki tema baru yaitu tema C atau tema 3. Di tema ini kita akan belajar lebih lengkap mengenai hewan dan tumbuhan, khususnya yang ada di lingkungan kita atau dekat dengan kita. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi hari ini ada 4. Yang pertama kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Nah, nanti akan dijelaskan melalui ciri-ciri. Cara melestarikan sumber daya alam. Pada bagian ini kita akan belajar apa yang tidak boleh dan harus dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada bab ini kita akan belajar berbagai macam bagian-bagian tumbuhan yang lengkap beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang terakhir kita akan belajar mengenai bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan, tetapi karena cukup rumit, jadi akan dijelaskan lagi pada bagian keempat ini. Sebelumnya kalian bisa buka terlebih dahulu halaman 4. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya menjelaskan, kalian bisa saksikan tayangan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, namaku Yupin. Maukah kalian ikut berpetualang bersamaku? Ayo, bersiaplah. Kita akan berpetualang di pinggir danau untuk membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Lihatlah di sekitar danau. Bebek, ikan, sapi, kupu-kupu, dan rumput adalah makhluk hidup. Batu, rumah, dan layang-layang adalah benda mati. Bagaimana? Apakah kalian dapat membedakannya? Baiklah, akan aku jelaskan. Makhluk hidup adalah makhluk yang istimewa. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Burung terbang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Hewan dapat melarikan diri dari musuh-musuh mereka. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk bergerak. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Nah, setelah kalian menyaksikan video mengenai ciri-ciri makhluk hidup tadi, sekarang Bapak akan menjelaskan lagi secara singkat. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pak, tumbuhan kan nggak punya mulut, bagaimana makanya? Ada yang tumbuhan makanya menyerap dari dalam tanah, gizi yang ada di dalam tanah. Peka terhadap rangsangan, semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan, baik rangsangan secara langsung ataupun tidak langsung. Rangsangan secara langsung contohnya sentuhan. Rangsangan yang tidak langsung contohnya suara. Contoh lagi, rangsangan yang langsung. Ketika hewan dipegang, biasanya mereka akan lari atau mencakar seperti kucing. Sedangkan untuk tumbuhan, ada beberapa tumbuhan yang gerakannya bisa dilihat secara langsung, contohnya putri malu. Ketika kalian pegang daun putri malu, maka daunnya akan menutup. Berikutnya bernafas. Semua makhluk hidup juga pasti bernafas. Jika tidak bernafas, mereka tidak bisa hidup.
Manusia bernafas menggunakan hidung, hewan juga sama, dari hidung masuk ke paru-paru. Tumbuhan bagaimana Pak? Tumbuhan nggak punya hidung, nggak punya paru-paru, tetapi tumbuhan juga tetap bernafas. Tumbuhan bernafas melalui daunnya. Mereka juga menghirup oksigen untuk bernafas. Yang keempat, tumbuh. Semua makhluk hidup tumbuh, baik itu yang kecil atau yang besar. Semut yang kecil itu juga tumbuh dari telur, larva, kemudian menjadi semut dewasa. Manusia juga sama, tumbuh dari bayi, balita, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Baik hewan, manusia, tumbuhan, semuanya tumbuh, karena itu mereka masih disebut makhluk hidup. Yang kelima, berkembang biak. Jika tidak bisa berkembang biak, tentu saja tidak bisa melangsungkan kehidupan. Yang terakhir, bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Tumbuhan tidak punya kaki, apakah bisa bergerak? Tumbuhan sebenarnya bisa bergerak, tetapi gerakannya pasif. Pasif itu gerakannya lama, tidak bisa dideteksi. Contohnya tumbuhan yang bergerak. Bunga matahari. Kenapa disebut bunga matahari? Karena bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. Kelompok bunganya itu yang besar itu selalu bergerak ke arah matahari. Tumbuhan rata-rata sebagian besar bergerak untuk mendapatkan sinar matahari. Contohnya tanaman merambat. Kenapa tanaman merambat berusaha untuk naik pohon ke atas? Karena mereka berusaha mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Tumbuhnya itu termasuk bergerak. Berikutnya kalian buka halaman 12. Di sana ada cara melestarikan sumber daya alam, hutan, dan juga sungai dan lautan. Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang melimpah. Kita harus bersyukur atas anugerah tersebut. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaganya tetap lestari. Nah, berikut adalah salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Untuk melestarikan sumber daya hutan, pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan, penanaman kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Menebang, pilih pohon yang tua, diambil kayunya, kemudian yang masih muda-muda, yang masih kecil dibiarkan. Jangan sampai ikut ditebang, biar mereka tumbuh, setelah tua baru bisa ditebang. Yang keempat, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan secara sembarangan. Jika ada yang melihat penebangan hutan secara liar, kalian bisa segera melaporkan ke pihak yang berwajib agar mereka ditangkap dan diberi hukuman yang pantas. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Karena kenapa? Sampah bisa mencemari lingkungan. Ada sampah yang meracuni tanah, ada langsung yang meracuni tanamannya langsung. Ada sampah di hutan yang tidak sengaja bisa dimakan hewan, membuat hewan keracunan dan seterusnya. Berikutnya, sungai dan lautan. Bagaimana cara menjaga sungai dan lautan? Pertama, tidak menggunakan jala pukat harimau. Jala pukat harimau itu adalah jaring yang lubangnya sangat kecil. Pak, kenapa tidak boleh memakai jaring yang lubangnya sangat kecil itu? Karena kalau kita memancing di laut menggunakan jaring, jaringnya sangat kecil, itu bisa menangkap semua ikan. Tidak hanya ikan yang besar, tetapi ikan-ikan kecil, anak-anak ikan tersebut akan ikut terjaring. Sedangkan sebenarnya yang kita butuhkan itu ikan-ikan yang besar kan? Ikan-ikan yang besar untuk dimasak atau diperjualbelikan. Yang kecil-kecil, mereka akan ikut tertarik. Kalau tertarik kenapa? Ikan kecil tersebut tidak akan bisa tumbuh dewasa, menyebabkan ikan-ikan di daerah tersebut bisa punah. Nah, jadi cukup jaring yang biasa. Jangan menjaring semua ikan, jaring yang besar-besar saja. Yang kecil biarkan tumbuh berkembang biak. Setelah dewasa punya anak-anak baru mereka bisa dipancing lagi. Bom racun dan listrik. Bom racun dan listrik itu berbahaya. Kenapa? Bom racun merusak lingkungan, membunuh hewan-hewan yang tidak seharusnya ikut terpancing, dan juga listrik.
baik pukat harimau, bom racun, dan listrik itu dilarang karena merusak ekosistem, membuat semuanya mati, tidak pilih-pilih. Itu yang menyebabkan dilarang. Seperti halnya kita menebang pohon, pilih yang sudah tua dan yang mudah ditinggal. Ikan juga sama, ambil seperlunya saja, tidak perlu membunuh semuanya. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, apa hubungannya loh Pak? Saya kan buang sampahnya di rumah saya, bukan di laut. Kenapa nggak boleh? Pertama, semua sungai, semua saluran air pasti akan berakhir di lautan. Meskipun kalian buang sampah di lingkungan kalian, di got, di sungai kalian, semua sampah tersebut pada akhirnya akan kemana? Ke laut. Setelah sampah di laut, sampah tersebut akan mencemari lingkungan, membuat hewan-hewan ada yang sakit, ada yang mati, keracunan, tidak bisa makan. Ada plastik-plastik di laut, karena hewan-hewan tersebut tidak tahu, plastiknya dimakan, akhirnya mati dan macam-macam. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Nah, terumbu karang itu apa? Terumbu karang itu adalah tempat tinggal ikan. Nah, penggunaan pukat harimau, bom itu juga bisa menghancurkan terumbu karang, menghancurkan rumah ikan. Berikutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen. Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga sumber makanan bagi hewan dan manusia. Jika di bumi tidak ada tumbuhan, baik manusia maupun hewan tidak akan hidup. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Kenapa? Contohnya singa. Pak, singa kan makannya daging, tidak makan tumbuhan. Kenapa bisa singa ikutan mati? Karena singa makan daging. Misalnya singa makan kambing. Kambing makan apa? Kambing makan rumput. Rumput itu tumbuhan. Jika rumputnya tidak ada, apakah kambingnya akan ada? Rumput tidak ada, kambing juga akan tidak ada, punah. Jika kambing tidak ada, maka singa juga ikut punah. Karena itu tumbuhan sangat penting. Jangan meremehkan. Rumput kecil atau pohon besar, semuanya tumbuhan sama-sama berguna, berjasa bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Sayangilah alam, sayangilah tumbuhan. Bagian tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian yang di atas tanah dan bagian yang ada di bawah tanah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan.
Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya kita akan belajar bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu bagian bunga yang paling besar itu. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga bisa disebut sebagai perhiasan bunga. Terkadang mahkota tersebut juga menghasilkan bau yang harum. Bau harum tersebut ada fungsinya. Fungsinya untuk memikat para serangga agar serangga mampir ke bunga tersebut. Hingga serangga-serangga tersebut bisa membantu proses penyerbukan. Berikutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuknya menyerupai daun. Bagian ini berada di bagian bawah bunga. Warnanya biasanya hijau. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin yang bisa membedakan bunga itu jantan atau bunga betina. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Putik biasanya berjumlah 1, berada di tengah-tengah bunga. Jadi kalau benang sari itu ada banyak. Sedangkan kalau putik itu cuma 1 dan dikelilingi oleh banyak benang sari tadi. Yang terakhir, bagian paling bawah yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penopang bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting tanaman. Sekian untuk materi hari ini. Berikut adalah tugas untuk hari ini. Yang pertama, jawablah dengan melengkapi kalimat yang ada di samping. Ini ada di halaman 17. Kalian bisa mengerjakan langsung di buku. Yang kedua, kerjakan soal evaluasi 1 yang IPA saja. Halaman 46, nomor 13 sampai 18. Baiklah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.